Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati R dengan NIM 200301500013, kelas PJKRA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah dan dari bahasa Inggris filosofi. Kedua istilah tersebut berakar dari bahasa Yunani filosofia yang memiliki dua unsur dua kata yaitu philein dan sophia. Philein berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat atau filosofia adalah cinta atau kebijaksanaan. Beberapa filsuf merumuskan pengertian filsafat sebagai berikut, yaitu Plato, yang kedua Aristoteles, yang ketiga Al-Farabi, yang keempat René Descartes, yang kelima Immanuel Kant, yang kelima Webster. Beberapa ajaran filsafat yang telah mengisi dan tersimpan dalam khasanat Islam, dalam khasanah ilmu. Yang pertama itu materialisme, yang kedua idealisme, yang ketiga realisme, dan yang keempat pragmatisme. Manfaat filsafat dalam kehidupan. Yang pertama itu sebagai dasar dalam bertindak, yang kedua sebagai dasar dalam mengambil keputusan, yang ketiga untuk mengurangi salah paham dan konflik, yang keempat untuk bersiap siaga menghadapi situasi dunia yang telah berubah. Pengertian pendidikan jasmani. Istilah pendidikan jasmani berasal dari Amerika Serikat. Di Indonesia meminjam istilah itu untuk menyebutkan kegiatan yang bersifat mendidik dengan memanfaatkan kegiatan jasmani atau aktivitas fisik termasuk olahraga. Pengertian olahraga. Pengertian olahraga atau sport dalam Declaration of Sport yang dikeluarkan internasional yaitu setiap aktivitas merupakan permainan yang dilakukan dalam bentuk pertandingan melawan orang lain, unsur-unsur alam maupun diri sendiri. Pengertian filsafat. Filsafat merupakan seni berpikir, oleh karena itu filsafat olahraga merupakan renungan akan ketertiban manusia dalam aktivitas jasmani. Filsafat pendidikan. Yang pertama itu filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Yang kedua, menurut filsafat pendidikan progresivisme, nilai perkembangan terus karena adanya pengalaman baru antara individu dengan nilai yang telah disimpan oleh kebudayaan. Esensialisme dan perennialisme. Yang pertama itu esensialisme, berpendapat bahwa pendidikan haruslah bertumpu pada nilai-nilai yang telah teruji, ketangguhan dan kekuatan yang panjang masa. Yang kedua itu realisme, berpandangan bahwa persoalan nilai adalah persoalan spiritual, sebab hakikat manusia adalah pada jiwanya. Sesuai dinilai indah haruslah dapat dipandang baik. Pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah suatu sistem yang memuat teori praktek pelaksanaan pendidikan yang terdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafat bangsa yang bersangkutan guna diabdikan bangsa Indonesia, guna diabdikan kepada bangsa itu untuk merealisme cita-cita nasionalnya. Implikasi programisme dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Implikasi pragmatisme adalah pragmatisme dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Para pakar olahraga pada dasarnya mengadaptasi pengalaman berbagai penelitian ilmu alam dan ilmu sosial yang mengembangkan teori atau memecahkan masalah praktik. Mereka cenderung memanfaatkan pengalaman empirik sebagai bahan baku penyusunan teori dan untuk mencapai kebenaran. Adapun tujuannya, yaitu tujuan pendidikan jasmani adalah pendidikan menyeluruh anak didik. Latihan berpusat pada anak, yaitu anak didik diberikan masalah atau bentuk-bentuk latihan yang menarik untuk dipecahkan oleh setiap individu. Yang kedua itu pemanduan bakat. Pemanduan bakat dalam olahraga bertujuan untuk memilih
atlet yang unggul sehingga berguna untuk menggapai prestasi yang cepat. Atlet yang tidak berbakat Atlet yang tidak berbakat atau pengembangannya lambat harus ditinggalkan oleh pelatih karena tidak berguna dan tidak dapat digantikan oleh yang lain.